wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Mira. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Kita telah sampai di tema 3, subtema 4, pembelajaran ketiga dan keempat. Kalian boleh sambil membuka buku paketnya di halaman 103 ya. Nah, di sini ada tentang proses pembuatan coklat. Nah, sebelumnya kita mengingat kembali pelajaran yang kemarin ya Kak ya, tentang perubahan wujud. Nah, perubahan wujud itu banyak sekali dimanfaatkan. Nah, kemarin kita telah membahas tentang daur air. Daur air juga banyak di sana itu proses perubahan wujud. Lalu ada proses pembuatan gula. Nah, ternyata proses perubahan wujud ini dimanfaatkan juga untuk pembuatan makanan, ya misalnya coklat ini. Di sini kita akan belajar tentang proses pembuatan coklat. Siapa yang suka coklat, Kak? Iya, coklat itu merupakan salah satu makanan yang banyak digemari ya, Kak ya. Nah, coklat memiliki rasa yang lezat dan aroma yang menggugah selera. Coklat yang biasa kita makan berbentuk padat pada suhu ruang, tetapi begitu masuk ke dalam mulut akan segera meleleh. Kebayang ya Kak ya, rasanya manis ya Kak ya, itu rasa coklat. Nah, coklat itu berbahan dasar apa sih Kak? Nah, ternyata coklat itu berbahan dasar dari biji kakao. Nah, biji kakao ini sebelum menjadi coklat itu harus disangrai dulu atau mengalami proses pemanasan pada suhu maksimal 150 derajat Celcius selama 10-35 menit ya. Jadi disangrai dulu nih biji-biji dari kakao ini. Nah, penyangraian ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air di dalam biji. Setelah penyangraian, kemudian biji kakao melewati proses pelumatan untuk menghasilkan pasta coklat. Nah, setelah itu pasta coklatnya dicampur dengan sukrosa, lemak, susu, dan lain-lain dan diaduk dalam mesin pencampur di sini Kak. Di sini juga sudah termasuk proses pencetakannya ya. Nah, setelah tercampur tadi adonan coklat masuk tahap pelembutan, dicetak dan didinginkan hingga dikemas. Jadi ini merupakan proses biasanya untuk pabrik-pabrik coklat ya Kak ya. Nah, itu tadi merupakan proses pembuatan coklat. Nah, kita juga bisa Kak membuat coklat di rumah. Biasanya dengan cara yang lebih sederhana. Kita misalnya ingin membuat coklat berbentuk bintang atau berbentuk hewan-hewan. Itu tergantung kita memiliki cetakannya berbentuk apa ya Kak ya. Nah, di sini ada caranya di halaman 104. Nah, di sini membuat coklat cetak. Nah, biasanya coklat ini berbahan dasar dari coklat blok atau coklat yang berbentuk batangan ya Kak ya. Nah, pertama-tama prosesnya biasanya kita memanaskan panci dulu. Nah, kita panaskan air di dalam panci hingga mendidih. Nah, lalu kita potong coklat blok tadi ya Kak ya, yang berbentuk batangan itu menjadi potongan yang kecil. Setelah itu kita masukkan ke dalam mangkuk yang tahan panas. Nih di sini. Lalu kita larutkan coklatnya. Kita letakkan nih mangkuk tadi di dalam air yang mendidih sampai si coklatnya meleleh. Lalu kita siapkan wadah untuk mencetak coklatnya. Nah, jika coklat telah mencair, angkat mangkuk berisi coklat cair tersebut. Lalu tuangkan coklatnya tersebut separuhnya pada cetakan coklat yang beragam bentuk. Terus bisa ditabur dengan kacang mede atau dengan topping yang lain ya, sesuai selera ini dituangkan. Boleh ditambahkan topping atau yang lainnya. Lalu coklatnya tinggal kita tunggu. Atau kita masukkan ke dalam kulkas ya kayak lemari pendingin supaya coklatnya cepat mengeras atau bisa kita makan dengan berbagai bentuk tadi. Nah, itu merupakan proses membuat coklat cetak ya. Kita bisa melakukannya di rumah. Tentunya kalian harus dalam pengawasan orang tua.
Nah, selanjutnya di sini ada belajar tentang melipat. Biasanya kalau melipat ini kita menggunakan kertas warna ya Kak ya. Nih, di sini ada langkah-langkah membuat origami berbentuk kupu-kupu. Lalu yang kedua, langkah membuat origami kepiting. Ini di sini Kak. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah ya Kak ya, tentang melipat ini. Nah, pelajarannya ya Kak, di halaman 106 di situ ada Ibu dan Nina. Mereka sedang membuat coklat. Nah, di sini Ibu dan Nina memerlukan waktu 1 jam 20 menit untuk membuat adonan dan mencetak coklat. Coklat yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 1 jam 45 menit, coklat sudah memadat. Berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi? Nah, cara penyelesaiannya adalah total waktu berarti jumlah waktu membuat adonan dan mencetak coklat serta pendinginan. Jadi, waktunya tadi ya untuk membuat adonan dan mencetaknya kan 1 jam 20 menit. Lalu pendinginannya 1 jam 45 menit. Itu tinggal kita jumlahkan Kak. Di sini tinggal kita jumlahkan. 1 jam 20 menit ditambah 1 jam 45 menit sama dengan di sini 20 ditambah 45 sama dengan 65. Kita tulis 65 menit di sini ya. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, harus kita ingat nih Kak. 1 jam itu ada berapa menit? Ada 60 menit. Nah, di sini ini sudah melebihi dari 1 jam ya Kak ya menitnya. Boleh yang satunya kita pindahkan ke jam. Nah, 5 menitnya sebagai sisa tetap kita tulis 5 menit. Jadi, penjumlahannya adalah 2 jam ditambah 1 jam ditambah 5 menit. Hasilnya adalah 3 jam 5 menit. Jadi, waktu yang diperlukan oleh Ibu dan Nina untuk membuat adonan, mencetak, serta pendinginan itu selama 3 jam 5 menit. Nah, selanjutnya ada soal lagi nih Kak. Ini soalnya kenapa jadi berantakan gini? Nah, ini kalian bisa melihat contohnya di halaman 107. Untuk lebih jelasnya ya Kak ya, karena di sini PowerPoint Ibu berantakan. Nah, sebagian coklat yang dibuat Nina akan dibawa ke rumah kakek. Keluarga Nina akan menggunakan kendaraan umum menuju rumah kakek. Jika menggunakan bus, lama perjalanan adalah 6 jam 15 menit. Nah, jika menggunakan kereta, lama perjalanan adalah 4 jam 30 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan bus dibandingkan kereta? Nah, di sini kalau tadi kan yang ditanyakan adalah jumlah waktu seluruhnya. Kalau ini yang ditanya adalah selisih. Bilangan yang lebih besar kita kurangi dengan bilangan yang lebih kecil. Nah, kita mulai dari mengurangi bilangan menit, kemudian dikurangi bilangan jamnya ya kayak yang keduanya ya. Nah, tinggal kita tulis nih, ini yang paling lama yang mana yang lebih besar Kak, yaitu 6 jam 15 menit dikurangi 4 jam 30 menit. Nah, di sini 15 dikurang 30 tentunya tidak bisa ya Kak ya. Nah, 15-nya kita pinjam di jam ya. 6 jam ini kita pinjam 1 jam. Jadi 1 jam itu ada berapa menit Kak? Ada 60 menit. Nah, karena kita meminjam, jadi di sini 60 ditambah 15 itu ada 75. Nah, 75 bisa tidak dikurang 30? Bisa dong. Nah, 75 dikurang 30 hasilnya adalah 45 menit. Nah, tadi jamnya karena sudah diberikan 1 ke menit, berarti tinggal 5 jam. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi, perbedaan waktu menggunakan bus dibandingkan dengan kereta adalah 1 jam 45 menit. Nah, itu tadi contoh soalnya. Kita lanjutkan pembelajarannya ya Kak ya.
Jika nanti ada yang belum difahami, kalian boleh bertanya kepada Bu Mira atau kepada Bu Nurul. Nah, di sini kita masih belajar tentang proses perubahan wujud. Kalau tadi kita belajar tentang proses pembuatan coklat, sekarang kita akan belajar juga tentang perubahan wujud. Ternyata ada banyak peristiwa alam terjadi karena perubahan wujud benda, Kak. Nah, misalnya di sini proses terjadinya kabut. Nah, proses terjadinya kabut ini merupakan salah satu contoh dari proses peristiwa alam yang terjadi karena perubahan wujud benda. Nah, kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari ya, Kak ya. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di dekat permukaan tanah. Nah, dari mana sih kabut ini berasal? Ternyata udara yang ada di sekitar kita itu mengandung air dalam bentuk uap air atau gas. Nah, udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini sangat ringan, oleh karena itu bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Nah, kumpulan titik-titik air inilah yang kita sebut sebagai kabut. Nah, titik-titik air yang ada juga yang naik ke atas awan. Terus sementara titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun. Misalnya kalau pagi-pagi kadang kita suka melihat ya titik-titik air ada di daun atau ada di jendela rumah kita atau di tempat lain. Nah, kabut yang menempel di benda-benda sekitar kita inilah yang kita sebut atau kita kenal sebagai embun ya, Kak ya. Biasanya ada tuh di rumput-rumput atau di daun-daun ya, Kak ya. Nah, saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Itu tadi proses tentang terjadinya kabut. Nah, semoga difahami ya, Kak ya. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar juga tentang tolong-menolong ya, Kak ya. Kita belajar beberapa contoh sikap dari tolong-menolong. Nah, selain itu, kita juga harus memiliki sikap saling menghargai. Misalnya, ketika membuat laporan, diskusi nih, kita dapat menerapkan sikap kerjasama, saling menghargai dan bekerja sama dapat menumbuhkan persatuan. Sikap bersatu juga dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan di sekolah. Misalnya apa saja, Kak? Sikap bersatu yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, misalnya yang pertama, melaksanakan piket kelas bersama. Ini selain meringankan pola pekerjaan dan membuat pekerjaan itu cepat selesai, akan menimbulkan pula sikap bersatu. Nah, lalu yang kedua, bekerja sama dalam tim tanpa membedakan. Jadi sesama teman, kita tidak boleh saling membedakan ya, Kak ya. Kalau kita sudah bekerja sama dengan tim kita, nah itu kita harus bekerja sama dengan baik. Lalu contoh yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok dengan kompak. Jadi kalau mengerjakan tugas kelompok jangan yang satu kerja, yang satu main, yang satu bercanda. Tidak ya, Kak ya. Jadi satu kerja kelompok harus semuanya kompak untuk bekerja sama. Nah, itu tadi merupakan contoh sikap bersatu di sekolah. Nah, telah selesai Kak pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum difahami, kalian boleh langsung bertanya kepada Ibu Mira atau kepada Ibu Nurul. Nah, untuk tugas hari ini, kerjakan Ayo Berlatih yang ada di halaman 108, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kerjakannya di buku tulis ya, Kak ya. Supaya kalian lebih paham, kalian bisa menggunakan caranya ya, Kak ya. Nah,
Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.